Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengolahan data awal. Ya, pengolahan data awal. Saya kasih komentar di sini. Mengolah data awal. Jadi ini nanti biar kelihatan bahwa dia di komentar. Sebentar saja. Yang pertama, bagaimana kalau ada data? Jika ada data isinya kosong atau istilahnya adalah missing value atau istilahnya apa lagi ya, mengolah data none, istilahnya none itu kosong. Nah, ini biar dia terbaca komentar. Nanti kalau nggak dikomentari dia akan error. Nah, komentar. Jadi mengolah data awal, yang pertama bagaimana mengolah data yang missing value atau none. Sebelum ke programnya, saya ingin menunjukkan bahwa walaupun sama-sama menggunakan apa ya istilahnya bahasa Python, tapi kalau istilahnya compiler, kalau saya salah penyebutan mohon maaf, memang saya nggak ahlinya di Python. Katanya ada yang ngasih komentar di channel Nur Nafia juga, itu ahlinya atau pakarnya Python namanya siapa. Nah, saya memang bukan ahli, tapi saya berusaha untuk selalu belajar, berusaha untuk berbagi ilmu. Nah, jadi di sini sama-sama menggunakan bahasa Python. Saya di sini compilernya menggunakan Spider. Ya, saya menggunakan tool Spider. Sebelumnya di channel Nur Nafia juga sudah pernah saya bahas terkait perbedaan kalau nanti menggunakan Visual Code sama Spider misalkan, terus menggunakan notebook Jupyter. Nah, ini saya pakai Spider yang di layar ini. Nah, sedangkan yang di layar ini saya menggunakan Visual Code. Nah, sama misalkan saya tadi nulis perintah, hanya beda variabel. Saya nulis perintah. Di sini perintahnya adalah import pandas.pd, ini memanggil library pandasnya agar kita bisa mengolah data, baik itu dalam bentuk array atau dalam bentuk list. Nah, terus import NumPy yang berhubungan dengan matematikanya, matematika mulai dari statistik dasar, rata-rata, mean, dan sebagainya, jumlah. Terus ini kita buat variabel x ini nanti berupa tabel ya, atau istilahnya bukan tabel ya, array satu dimensi. Datanya itu datanya di kotak kayak gini. Ini namanya list ya, kotak sih kayak gini. Terus di situ ada data none. None-nya itu artinya kosong, datanya itu kosong. Kalau hanya 0 saja tetap dianggap angka ya, tapi kalau none itu intinya benar-benar kayak apa ya, baris itu nggak ada isinya. Nah, kalau 0 itu bukan none ya, beda. Nah, terus saya panggil nih print, menampilkan data yang x tadi. Ini akan terjadi error ya, Nah, errornya kenapa? Ini dia nggak mengenali. Jadi kalau sama mau membuat program yang terkait bahasa Python terus berhubungan dengan NumPy dan Pandas, lebih baik saya sarankan menggunakan Spider yang dimana nanti di situ bisa kita memanggil import Pandas as pd, import NumPy as np. Kecuali kalau nggak tahu ya, saya memang nggak ngerti gimana menambahkan install untuk bisa membaca ini tadi Pandas dan NumPy-nya. Ya, mungkin yang ahlinya tadi bisa ngajar kayak intinya bisa ngasih gimana caranya agar kita bisa ngerunning di Visual Code, dan di situ ngerunningnya bisa manggil library Pandas dan NumPy. Jadi
pada saat kita membuat programnya yang berkaitan dengan Pandas dan NumPy itu bisa running gitu. Nah, langsung saya mulai ke speedernya. Kalau di speeder sudah bisa, jadi ini sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya, bahwa NumPy dan Pandas itu library yang nanti berhubungan dengan kalau kita mengolah data angka-angka kayak gitu itu pakai NumPy. Jadi istilahnya matematikanya atau statistiknya. Nah, kalau Pandasnya itu yang berhubungan dengan tabel, terus file, baik file CSV, file TXT dan sebagainya. Nah, ini beda variabel aja. Angkanya juga nggak beda jauh. Ini saya punya array yang terdiri dari berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Dimana 7 baris ini, baris yang adanannya itu baris keempat dan baris yang terakhir itu ke 7. Nah, terus saya tampilkan. Kemudian saya juga punya data. Ini datanya saya tadi membuat. Saya ngambil dari sumber bukunya Bapak Sani Susanto, nama pengarangnya. Terus kalau judulnya pengantar data mining, warna bukunya merah kecil gitu, bisa dicek ya. Itu menjelaskan tentang data mining. Jadi saya ngambil dari sumber itu. Ini datanya tadi, dan terus saya panggil. Ini tadi sempat saya running. Ini proses untuk manggil data, itu nama variabelnya, terus PD itu library Pandasnya, dot read CSV untuk membaca data CSV-nya. Nama filenya apa? Ini saya taruh satu folder ya. Jika naruhnya tidak dalam satu folder ya nanti tinggal nambahkan kayak direktorinya di mana dan di drive apa. Nah, itu tinggal nambahkan. Ini saya taruh dalam satu folder tadi. Cari gampangnya. Foldernya di mana? Foldernya ada di C saya. Ya, saya ada di C, terus ini rootnya. Ya. Oke, langsung saya mulai. Ya. Ini kalau mau mengolah data NaN-nya bagaimana? Saya coba running ya. Nah, ini datanya. Ini ya. Nah, terus kalau mau menghilangkan NaN-nya bagaimana? Kalau NaN-nya mau diganti bagaimana? Kita bisa memulai. Yang pertama saya tulis misalkan NaN-nya dihapus, menghapus NaN. Kalau datanya sedikit, saya sarankan jangan dihapus. Kalau datanya banyak, boleh dihapus. Jadi nanti akan kelihatan berapa data yang ada NaN. Nah, misal ini data yang saya hapus NaN-nya. Data. Nah, saya pakai dt NaN sama dengan variabelnya tadi di mana? Variabelnya di s titik drop. Nah, Nah. Oke. Jadi s ini adalah variabelnya, terus drop NaN itu akan menghapus datanya. Kan ini saya simpan di dt NaN, jadi yang di s masih tetap ya, masih tetap. Jadi saya tunjukkan print dt underscore NaN. Saya running, ini saya bersihkan dulu biar enggak penuh. Nah, ini adalah data yang terbaru, data S. Data yang lama masih ada, itu masih ada. Jadi kalau teman mau mengubah nanti yang NaN menjadi main, ya bisa. Nah, terus kalau dalam bentuk kayak gini, apakah langsung bisa dihilangkan? Ini total data. Ini ya, data dt ini file contoh underscore data.csv. Ini kan ada yang kosong. Kosong ini ya, kosong, bukan 0 ya, bukan 0. Kosong, yaitu baris 5, baris 7, dan baris 8. Nah, maka langkahnya kita lihat dulu ya. Kita lihat misalkan yang di drop NaN. Nah, yang di drop NaN. dt hilang. Misalkan dt hilang.
titik 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 nggak mau nampil, print, titik hilang. Oke, sudah. Ini saya bersihkan lagi biar nggak numpuk banyak. Nah, ini tetap akan tampil. Kenapa? Karena ini bukan nan. Nan itu benar-benar nggak ada isinya, ya nggak ada isinya. Jadi ini harus dirubah dulu ke nan. Jadi yang garis apa ini? Garis main, garis hubung harus dirubah dulu ke nan. Caranya merubah bagaimana? Ini caranya merubah, tekan data yang baru, yaitu di usia, titik underscore hilang sama dengan dt usia, seperti satu aja, dot nggak mau replace, saya kurang hafal tulisannya, sebentar. Kalau replace penulisannya replace ya, dt underscore hilang sama dengan dt kolom usia titik replace. Nah, yang awalnya garis seperti ini data awal, diganti menjadi np titik. Nah, ini caranya. Nah, selanjutnya kita tampilkan data yang terbaru. Ini data hilang. Saya bersihkan dulu. Nah, ini sudah berubah jadi nan. Jadi yang diambil hanya kolom apa ini? Kolom usia ya, kolom usia ini ya. Ini. Nah, kolom usia. Terus barulah bisa kita hilangkan ya. Hilangkan nannya, misal ini contoh yang menghapus nan dulu, contoh yang menghapus nan. Maka langkahnya sama seperti yang ini, drop nan ya, drop nan. Akan tetapi ini saya hanya menghapus di data hilang yang kolom usia saja yang ini ya. PR hilang, saya variabelnya PR hilang sama dengan dt underscore hilang titik drop. Nah, kita tampilkan print PR hilang. Saya bersihkan dulu, saya running. Nah, ini hasilnya. Jadi beberapa data yang hilang tadi, yang nan tadi sudah hilang. Jadi langkahnya, jika kalau di file tersebut itu kok dikasih garis kayak gini, caranya di replace dulu ya, kan awalnya di garis, di replace dulu. Jadi langkahnya kita ambil pada saat kita membaca data ini, itu harus benar-benar diambil kolom-kolomnya juga dilengkapi, kolom mana yang mau di replace ya, kolom mana yang mau di replace. Paham ya maksudnya? Jadi data ini kolomnya usia itu kan angka, ada yang garis penghubung, garis penghubung, garis penghubung. Selanjutnya ini kalau misal contoh pertama adalah menghapus nan, maka langkahnya tidak bisa langsung seperti yang
data S tadi, data S ini langsung drop none seperti ini, tidak bisa. Kenapa? Karena ini tidak dianggap kosong, tapi masih ada value-nya, yaitu garis tadi. Langkahnya yaitu dirubah dulu ini, replace, dirubah dulu. Yang diambil adalah kolom usia, ubah dulu, terus di replace yang awalnya ini awalnya menjadi none. Nah, dari none inilah baru bisa dihapus. Karena memang contoh awal tadi saya adalah menghapus, ya, menghapus none. Terus langkah selanjutnya misalkan yaitu mengganti, ya, mengganti. Jadi yang none tadi diganti menjadi nilai rata-rata misalkan. Berarti replace, ya, bukan menghapus, ya, bukan. Misalkan contoh yang S, ya, contoh yang S baru, saya kasih baru sama dengan S titik replace np titik none diganti apa? S titik main. Kita lihat hasilnya, kita print. Langkahnya mereplace, ya, replace S BR. Kita bersihkan dulu biar tidak penuh. Nah, ini mohon maaf, ini saya cari yang mainnya bukan yang ini, ya, biar enggak koma-koma kayak gini, ya, enggak koma-koma. Ini kan sebenarnya koma, ya, 3 titik koma berapa. Ini sebentar, saya buat integer aja, integer. Nah, bersihkan lagi. Jadi integer itu agar nilainya nanti tidak koma, atau bisa tetap float tapi hanya berapa desimal, lah, itu bisa juga. Oh, mohon maaf, nggak mau. Yang saya ganti adalah nilai dt nan aja, yang variabel dt nan menghitung nilai rata-rata ini digantikan ke sini. Nggak mau, ya, tetap harus minta, dibiarkan aja, jangan kasih int. Nah, tetap kan ini datanya memang koma, jadi akhirnya hasilnya seperti ini. Itu kalau mengganti dengan nilai rata-ratanya. Kalau mau diganti median, ya, silahkan. Di sini sudah lengkap mulai dari fungsi statistik sederhana sampai yang statistik tinggi. Istilahnya apa, ya, ada distribusi polinomial, distribusi normal dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang saya ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Kalau menurut saya tidak ada istilahnya orang ahli banget, enggak. Yang ada adalah kita selalu belajar untuk selalu update ilmu, ya. Itu yang menjadi patokan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan ahli, istilahnya pinter banget, enggak. Yang ada adalah selalu belajar untuk mengikuti update ilmunya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.